Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pekerti takwa ini sungguh benar-benar agung kedudukan akhlak takwa ini dan sangat perlu diketahui. Karena itu sekarang mau tidak mau harus diterangkan lebih terinci apa yang dimaksud dengan pengertian takwa. Karena takwa itu adalah merupakan sesuatu yang mempunyai makna yang banyak dan makna yang luas. Memang benar sudah semestinya diagungkan kedudukan takwa ini, karena dengan takwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada keterangan yang lalu, dengan takwa itulah seseorang bisa mendapat keberuntungan dan kebahagiaan akhirat. Dengan takwa segala masalah-masalah yang sulit akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita hendaknya mengetahui apa yang dimaksud dengan takwa itu. Sudah semestinya diagungkan kedudukan takwa ini. Wajib dicari dan setiap orang perlu mengetahuinya. Tetapi hendaklah engkau mengetahui bahwa setiap perkara yang penting dan besar itu untuk menghasilkannya dibutuhkan banyak usaha, kepayahan yang besar, tekad yang kuat, dan kesungguhan yang benar-benar. Makin besar kedudukannya, makin banyak pengorbanan yang diberikan. Makin besar tingkatannya, makin tinggi, tentu makin payah untuk mencapainya. Nah, itulah takwa tadi. Jadi kalau begitu, sebagaimana pekerti itu, takwa tadi merupakan pekerti yang agung, maka berjuang melawan nafsu dalam mencarinya, memenuhi hak-haknya, dan perhatian untuk menghasilkannya juga benar-benar pekerjaan yang besar dan penting. Karena segala kemuliaan itu tergantung kepada usaha yang tidak disukai nafsu, dan semua kelezatan itu tergantung pada ungkus yang dikeluarkan. Kalau kita hendak makan yang nyaman, tentu ungkusnya larang. Yang nyaman lagi, ungkusnya larang lagi. Maka itulah takwa ini. Sebagaimana dikatakan takwa itu kunci segala-galanya, tentu ungkusnya, biayanya, harganya sangat mahal, sangat larang. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Artinya orang-orang yang berjuang demi mencari keridhaanku, yaitu takwa. Takwa itu keridhaan Allah. Orang yang berjuang mencari takwa, pasti aku tunjukkan kepada mereka jalanku. Artinya pasti aku beri itu takwa tadi. Nah, ini satu janji, satu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa siapa yang benar-benar mencari takwa, Allah akan memberikannya. Nah, Allah kadang menjamin orang yang menuntut ilmu pasti alim. Allah kadang menjamin orang yang rajin berusaha hidupnya nantinya kaya raya, kadang menjamin Tuhan. Dan kita buktikan banyak orang menuntut ilmu tapi kada dapat ilmu. Banyak orang yang siang malam berusaha tapi kada kaya-kaya juga. Nah, karena itu kada ada jaminan dari Allah. Orang yang kawin pasti dapat anak, kada ada jaminan dari Allah. Tetapi kalau kita berjuang mencari takwa, Allah pasti akan memberikan takwa itu. Nah, ini satu janji Allah yang mana Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Dan sungguh Allah tentu beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita mencari takwa berarti kita orang yang berbuat baik. Bila mana kita berbuat baik, Allah bersama kita. Allah akan menolong dan membantu kita. Nah, bila sesuatu itu kita cari ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, pasti akan kita dapatkan, pasti berhasil. Di samping itu, Allah adalah zat yang sangat balas kasih, yang menguasai gampangnya setiap perkara yang sulit. Bagi Allah itu kada ada sulit. Yang sulit itu kita. Nah, bila Allah sudah menolong kita, maka sesulit apapun yang kita cari pasti akan dapat. Karena itu dengarkanlah, ingat-ingatlah, dan pahamilah sungguh-sungguh keterangan yang berkaitan dengan pekerti takwa ini, sehingga engkau mengetahuinya benar-benar untuk kemudian segera melaksanakannya. Mohonlah pertolongan kepada Allah sehingga engkau dapat mengamalkan apa yang engkau ketahui, sebab semua persoalan engkau berada di dalam ilmu dan pengamalannya itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dengan anugerah karunia-Nya. Selanjutnya, pertama-tama hendaklah engkau mengetahui, semoga Allah memberikan berkah agama engkau dan menambah kuat keyakinan engkau, bahwa takwa itu menurut pendapat para guruku adalah membersihkan hati dari dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu menurut guru Imam Ghazali, takwa tadi itu artinya membersihkan hati dari dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita kada pernah ini, kada pernah itu, kada pernah berbuat dosa. Nah, kita bersihkan hati kita daripada itu. Artinya jangan sekali-kali
ada tujuan, ada cita-cita untuk melakukan dosa yang selama ini belum pernah melakukannya. Membersihkan hati dari dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga didapat kekuatan tekad untuk meninggalkannya, yang dapat membintingi diri dari semua maksiat. Nah, jadi kalau dipaham secara ringkas, menurut salah seorang guru Imam Ghazali, bahwa takwa itu adalah meninggalkan, menjauhi segala dosa, segala maksiat. Nah, itu intinya. Nah, tadi disebutkan bahwa takwa itu macam-macam artinya. Nah, di Quran pun takwa itu macam-macam juga artinya. Nah, salah satunya apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, ujar Sidin, takwa itu adalah meninggalkan dosa dan bertekad kada akan melakukan dosa. Nah, itu takwa. Jadi kita bisa dalam satu hari ini takwa, bisa seseorang itu 2 hari takwanya, bisa orang itu terus menerus takwa. Kalau sudah terus menerus takwa, orang itu disebut istiqamah. Nah, punya sifat istiqamah. Selama kita belum bisa terus menerus takwa, nah, belum bisa kita bersifat dengan istiqamah itu. Kita hari ini bisa takwa kepada Allah. Kenapa? Karena guring seharianan. Sembahyang subuh guring, bangun zuhur sembahyang zuhur, guring pulang, bangun sembahyang asar, asar guring pulang, maghrib bangun, nah, malam kayak itu pulang. Sehingga kada ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, dan kada ada perencanaan-perencanaan dosa yang dilakukan, maka kita pada hari itu jadi orang yang takwa. Nah, jadi menurut ini bahwa takwa itu artinya adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan merencanakan kemaksiatan, meninggalkan melakukan kemaksiatan. Demikian kata guruku, dari Imam Ghazali rahimahullah. Arti takwa yang demikian adalah karena asal kata bahwa dalam lugat ialah waqwa, yang merupakan masdar wiqayah. Tasrifnya begini, waqayaki wiqayatan wa waqwan. Lalu waw dari waqwa diganti ta menjadi takwa. Sama halnya dengan lafaz wuklan dan tuklan. Tuklan itu asalnya wuklan, diganti lawan ta dan semisalnya. Dengan demikian, manakala telah didapat pemeliharaan antara seseorang dengan maksiat-maksiat, karena kuatnya tekad untuk meninggalkannya maksiat dan ketetapan hati untuk itu, maka orang tersebut dinamakan muttaqin, orang yang bertakwa. Inya meninggalkan maksiat dan inya bertekad akan selalu meninggalkan maksiat, maka tekadnya itulah yang menjadi dinding dirinya daripada kemaksiatan. Nah, bila mampu demikian, dia dinamakan muttaqin, orang yang takwa. Dia berarti sudah berhak menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jarak dia dengan surga hanya kematian, karena Allah menciptakan surga itu untuk orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Takwa itu disediakan untuk surga, itu disediakan untuk orang yang takwa.
Jadi bila kita hari ini mampu takwa, hari ini kita sebenarnya penghuni surga. Dan bolehkan dikatakan takwa ialah pembersihan hati serta tekad dan kemantapan hati untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa. Lalu apakah orang yang takwa itu kada mau melakukan kemaksiatan? Allah tidak ada menjamin orang yang takwa itu terhindar dari dosa. Cuma yang penting bahwa di dalam hati kita ini ada sesuatu tekad yang kuat bahwa kita meninggalkan, menjauhi segala macam bentuk maksiat. Nah, dalam hati itu yang kita tanamkan. Masalah kaina isuk atau sore atau siang kita melakukan maksiat itu lain lagi. Yang penting kita menanamkan tekad di dalam hati bahwa kita akan menjauhi segala yang dilarang Allah. Nah, takwa sudah kita. Kalau kita dalam perjalanannya itu kita mesti melaksanakan tekad hati kita. Ada kemaksiatan kita hindari, kita bertemu dengan yang haram kita berjauh, kita melihat sesuatu yang haram kita palingkan. Orang yang takwa itu bisa berbuat dosa, tetapi dengan dua perbedaannya dengan orang biasa yang kada takwa. Orang yang takwa itu mau berbuat dosa, pertama mereka itu mau berbuat dosa tanpa ada perencanaan, karena yang terhindar dari dosa itu hanya para nabi. Selain para nabi itu manusia bisa melakukan dosa. Cuma kalau orang yang takwa tadi, kalaupun ia melakukan dosa kada ada terencana, walaupun untuk 5 menit berikutnya, walaupun untuk 1 menit berikutnya, apalagi nya merencana sebulan berdahulu maginnya kada ada. Bila di hati kita ini masih ada niat, masih ada rencana untuk melakukan satu kemaksiatan, berarti kita bukan orang takwa. Sedangkan surga Allah disediakan untuk orang takwa. Nah, jadi kalau kita merencanakan satu kemaksiatan atau kita masih terkait dengan satu kemaksiatan, mati kita, berarti kita mati dalam keadaan takwa, mati dalam keadaan kada takwa, karena hati kita masih ada merencana maksiat atau terkait dengan maksiat. Mati kita mati dalam keadaan kada takwa. Nah, nasib kita ini tergantung Allah. Surga Allah sediakan untuk orang takwa, neraka untuk orang yang kada takwa. Jadi nasib kita kada jelas. Tapi kalau kita takwa, kita mati, itu sudah dijamin. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu kadada bersimpan nang kemaksiatan, kadada. Umpamanya kita ada bisi pakaian, pakaian ini diharamkan oleh Allah memakainya karena itu terbuat dari sutra umpamanya, atau karena pakaian itu terbuka aurat, kita simpan pakaian itu. Nah, bila kita simpan pakaian itu di dalam lemari kita, di dalam rumah kita, berarti kita masih ada niat untuk sewaktu-waktu memakai itu. Berarti kita belum orang takwa.
Karena orang takwa itu bertekad meninggalkan maksiat, merencanakan berbuat taat, selalu taat kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Misalnya ada bisnis selawar handap, segan dipakai rajin maimbal umpamanya. Lalu disimpan dalam lemari. Berarti ini menyimpan ini ada pulang kena niat nih, kena sewaktu-waktu ada kesempatan kena maimbal pulang selawar handap. Nah, kalau ada lagi niat, kalau ada lagi tikad, nah, hilangkan dari milik kita pakaian-pakaian yang maksiat itu. Jangan hendak mengingun sesuatu yang maksiat. Maka bila kita kada takwa ini, amal ibadah kita ini sulit diterima Allah. Karena dijelaskan dahulu sudah bahwa innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah orang takwa. Mungkin ada takwa, kenapa ibadah kita? Ada orang bau tas emas, laki-laki. Laki-laki ini bau tas emas. Itu haram, kada boleh. Atau sawasa, sama aja juga. Sawasa walaupun 1 gram, itu ngarannya emas juga. Tadi bercampur lawan tembaga ngarannya sawasa. Kada boleh nih, itu haram. Bau tas nih toinya. Lalu si laki-laki ini begitu hendak sembahyang mencabut ke utas, membuat dalam kantong sembahyang. Tuntung sembahyang pasang pulang utas. Itu maulu-ulu Allah Ta'ala. Maulu-ulu Allah Ta'ala. Kayak Tuhan kada tahu dalam kantong itu kalau. Nah, ini pertama sudah punya niat. Kayaknya yang sembahyang makai pulang utas nih. Nah, kalau kita masih punya niat untuk maksiat, kita kada takwa. Bila kita kada takwa, sembahyang kita ditolak Allah. Nah, selama kita masih ada beutas emas atau sawasa, itu kita simpan di rumah kita. Nah, sewaktu-waktu bisa kena kita pakai, berarti kita kada kawa takwa. Sebab takwa itu adalah meninggalkan maksiat dan bertekad untuk menjauhi maksiat itu. Nah, jadi orang yang takwa itu inya mau berbuat maksiat, satu, kada ada perencanaan. Nah, kada ada terpikir-pikir, kada ada terencana, tapi nengaran takdir Allah bahwa hari ini inya berbuat maksiat, terjadi maksiat itu. Jadi orang takwa bukan suci dari dosa, kada. Inya mau berbuat dosa tapi kada terencana. Nah, yang kedua yang membedakan orang takwa daripada orang biasa itu, orang takwa ini berbuat maksiat, inya langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung cepat kembali kepada Allah. Nah, sehingga dosa itu kada sempat lagi ditulis oleh malaikat-malaikat itu. Karena kita melakukan dosa, malaikat kada langsung menulis. Diberi waktu, ada mengatakan 1 jam, ada mengatakan 6 jam, diberi waktu. Bila kita tobat, nah kada jadi ya. Nah, jadi orang takwa cepat tobatnya kalaupun dia melakukan maksiat. Nah, jadi jangan ada dalam hal milik kita sesuatu yang maksiat, baik itu pakaian, baik itu permainan, baik apapun ngarannya, jangan ada yang maksiat di dalam milik kita. Kenapa? Karena itu menjauhkan kita daripada takwa tadi. Kan kada cocok, mustahil kalau kita berniat lawan Tuhan, bersaksi hendak menjauhi segala kemaksiatan, tetapi di rumah kita atau milik kita masih ada yang sifatnya maksiat tadi. Macam laki-laki ada aja bisi utas emas lagi, macam bibinian ada aja masih bisi baju yang gak layak dipakai menurut agama. Nah, itu berarti ada niat masih, karena menyimpan barang itu. Kenapa? Jakanya sudah kada ada lagi niat, kada ada lagi tikad, nah dibakar itu. Atau kada dibakar dipakai, tapi
diganti niatnya, ini pakaianku berhubung ini kada boleh dibawa ke tengah orang banyak, jadi aku berniat mulai sekarang pakaian ini ku pakai di dalam tempat tertentu yang dibolehkan agama. Itu lagi niatnya. Bila kada dirubah kayak itu niatnya, berarti kita menyimpan kemaksiatan. Macam baju tangan handap umpamanya bini-bini itu kada boleh, tapi amun niatnya dalam hati, ini ku pakai untuk menghadapi orang-orang yang halal bagi aku, nah kada jadi masalah. Tapi kalau kada diniatkan demikian, selama ini masih dipakai ke tengah orang banyak, nah tuh sangkut. Artinya kada termasuk dalam golongan orang yang takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran kata takwa digunakan dengan arti 3 macam. Satu, dengan arti takut dan haibah. Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya fattaqun, artinya dan kepadaku takutlah kalian. Nah, takwa artinya takut di situ. Juga firman Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, takutlah kalian akan hari kalian dikembalikan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Takutlah terhadap hari itu, karena pada hari itu kita akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dalam dunia. Esok kita dipanggil menghadap atasan untuk mempertanggungjawabkan duit yang diberikan sidin kepada kita. Nah, sidin menjami duit lawan kita, memudali kita. Kita bisa menjalankan duit nih sehingga untung. Esok kita menghadap sidin, tentu kita senang, tentu kita kada takutan, bahkan hendak lakas. Kenapa? Karena sidin senang. Duit dimodali sidin 1 juta, kita jalankan sebulan jadi 1.500.000 umpamanya. Nah, bulan itu dipanggil kita oleh sidin mempertanggungjawabkan duit itu, nah hati kita senang, hati kita gembira. Banyak kau isuk kita dipanggil. Kenapa? Berhujung dagangannya. Tetapi sebaliknya kalau kita dimodali 1 juta, jalankan tinggal 50.000 lagi duitnya habis, kada lagi barangnya kada, duitnya kada ada. Nah, menunggu kita dipanggil itu kita tentu akan takut. Nah, takutan kenapa? Ini bangkrut. Maka isuk ditanya, kemana duit yang 1 juta nanti kita menggunakan? Untuk apa? Ujar nang mau hutangi nih. Nah, tentu kita menghadang isuk itu dalam keadaan mencekam, dalam keadaan takut. Maka bila kita kada kakaruan, kaduakan sidin ke polisi, tangkap orang kita, makin takutan lagi. Nah, kalau itulah halnya kita hari kiamat itu kembali kepada Allah. Allah memberi kita modal umur, memberi kita modal penglihatan, memberi kita modal kekuatan, memberikan kita modal pendengaran, memberikan kita modal macam-macam yang untuk digunakan kepada keberuntungan. Kalau kita salah menggunakan modal yang diberikan Allah itu, kita gelabakan kayaknya di akhirat itu. Makanya jar Tuhan, takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Nah, jadi arti takwa di sini bisa juga takut. Yang kedua dengan arti taat dan ibadah. Takwa bisa juga digunakan artinya itu untuk taat dan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taat dan ibadahlah kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Taatlah kepada Allah bubujuran taat, jangan tataatan. Tataatan itu kayak apa? Balang kambingan termasuk tataatan. Bahanu hendak beribadah, bahanu kada, banyak adanya. Allah kada ketujuan itu. Tuhan menyuruh kita haqqa tuqatih, bujur-bujur taat.
Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai artinya, taatlah kalian dengan sebenar-benarnya taat. Jadi arti ittaqullah di sini taat. Sedangkan Mujahid berkata, arti firman Allah ini ialah hendaknya Allah itu ditaati, jangan dimaksiati, hendaklah diingat, jangan dilupakan, hendaknya disyukuri dan jangan dikufuri. Itu tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang ketiga, takwa tadi dengan arti membersihkan hati dari segala dosa. Ya, ini maksud ng guru Imam Ghazali tadi mengambil di sini sidin. Takwa itu membersihkan hati dari segala dosa. Artinya apa? Menjauhi dosa dan bertikad buat kada akan melakukan dosa. Nah, inilah hakikat takwa. Bukannya dua arti yang terdahulu. Bukan dua arti yang terdahulu. Takwa arti takut, takwa arti taat, itu bukan hakikat takwa. Sedangkan hakikat takwa itu adalah membersihkan hati dari segala dosa. Bukankah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Artinya barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah menuturkan taat, wa may yuti'illah, taat artinya, dan takut yakhsha. Kemudian menyebutkan takwa, berarti lain artinya. Takut itu lawan takwa, lawan taat. Karena Allah menyebutkan satu persatu. Taat disebut Tuhan, takut disebut Tuhan, takwa disebut Tuhan. Nah, kemudian menyebutkan takwa, maka tahulah engkau bahwa hakikat takwa adalah satu arti selain taat dan khasyah takut, yaitu membersihkan hati dari apa yang telah disebutkan di atas tadi. Pokoknya bila hari ini kita kada melakukan dosa, hari ini kita bertekad kita akan menjauhi yang dilarang Allah, nah kita sudah takwa. Tinggal lagi kita mempertahankannya. Niatnya sudah ada, tikadnya sudah ada, tinggal mempertahankan tikad kita itu, niat kita itu. Makanya dulu dijelaskan pada pelajaran yang dahulu bahwa ada sebagian ulama itu mengajarkan kepada kita bagaimana supaya ibadah kita itu diterima Allah. Kita harus jadi orang takwa terlebih dahulu. Kayak apa caranya? Nah, pertama, sebelum kita melakukan ibadah, kita istighfar dan tobat. Yang kedua, kita bertekad untuk menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, hanya beribadah. Maka ibadah kita ibadah orang yang takwa ngarannya. Sebab takwa artinya apa? Menjauhkan dosa, menghilangkan dosa, dan bertekad untuk meninggalkan dosa. Hendak mengaji, hendak sembahyang, hendak bersedekah, alangkah baiknya terlebih dahulu istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, aku tobat kepada Allah, dan berjanji, bertekad di dalam hati bahwa akan kulaksanakan segala perintah Allah dan kutinggalkan, kujauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, hanya kita beribadah. Nah, ibadah kita ini ibadah orang takwa ngarannya, diterima Allah. Namun kita beribadah kada tahu asal usulnya, imbah berdusta, baca Quran beribadah, imbah, maka di Quran ada laknatullah alal kadzibin. Berarti melaknat seorang Quran itu.
Imbah berdusta, kan berdusta membaca Quran. Maka di Quran ada bunyinya laknat Allah kepada orang yang berdusta. Berarti seorang mengutuk seorang ngarannya. Nah, jadi tobat dahulu, minta ampun dahulu, berjanji takwa lawan Tuhan. Ayo aja mengaji lagi Quran, baca salawat, maka diterima oleh Allah. Kemudian para guruku berkata bahwa tingkatan takwa itu ada 3. Takwa dari syirik menyekutukan Allah, takwa dari bid'ah, dan takwa dari segala maksiat cabang-cabang agama, masalah amaliyah. Allah Ta'ala telah menyebutkan 3 tingkatan ini dalam satu ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal salih itu tidaklah berdosa mengenai apa yang mereka makan apabila mereka bertakwa dan beriman serta beramal saleh. Kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa dan berbuat kebaikan. Jadi ada 3 macam kedudukan tingkatan takwa. Takwa yang pertama adalah takwa dari syirik, dan iman yang menjadi imbangannya adalah tauhid. Dalam hati kita bertekad untuk menjauhi segala sesuatu yang sifatnya menyekutukan Allah. Dalam hati kita sedalam-dalamnya menanamkan tekad bahwa kita sepanjang hidup kita kada akan melakukan hal-hal yang menyekutukan Allah. Nah, itu ngarannya takwa daripada syirik. Takwa yang kedua adalah takwa dari bid'ah. Sedangkan iman yang disebut bersamanya adalah mengakui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya akidah bid'ah, paham-paham bid'ah. Ada paham yang muncul sekarang ini yang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu kafir. Ada paham yang muncul yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu kafir. Nah, ini paham-paham bid'ah. Paham-paham yang kada dikenal di zaman Nabi dan zaman sahabat. Nabi kada mengatakan mereka itu kafir, sahabat kada mengatakan itu fasik, bahkan orang mulia, orang yang agung. Nah, sekarang muncul paham-paham itu. Paham-paham memang Abu Bakar itu manusia yang jahat, Sayyidina Umar manusia yang jahat, Sayyidina Utsman manusia yang jahat, Abu Hurairah manusia yang jahat. Nah, jangan diumpati paham-paham itu, paham bid'ah, paham yang kada dikenal di zaman Rasul dan di zamannya sahabat Nabi. Ada pulang paham yang timbul bahwa nang bujur itu Abu Bakar, Umar, adapun Sayyidina Ali itu sesat. Nah, ada juga. Ini paham yang salah. Karena Sayyidina Ali itu di zaman Nabi, di zaman sahabat dipuji, dimuliakan. Kalau sesudah itu ada orang yang mencela Sayyidina Ali, berarti ini bid'ah. Nah, di dalam hati kita mengiktikadkan, kita menanamkan tekad sekuat-kuatnya bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal yang bid'ah akidah tadi. Kita akan tetap selalu di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takwa yang ketiga adalah takwa dari maksiat cabang, maksiat yang tidak ada hubungannya dengan i'tikad. Nah, kayak tadi kayak minum arak, berzina, laki-laki memakai emas, perempuan buka aurat. Nah, itu maksiat cabang ngarannya, maksiat furu'iyah. Nah, yang ketiga takwa daripada itu. Dalam tingkatan ketiga ini tidak ada ikrar pengakuan.
Takwa yang ketika ini diimbangi dengan ihsan, yaitu taat dan istiqamah, tetap terus-menerus melakukan taat. Jadi tingkatan ketiga ini merupakan tingkatan orang yang istiqamah melakukan taat kepada Allah. Bila mana kita sudah punya tekad menjauhi yang dilarang Allah, dan dalam kenyataannya sehari-hari kita bisa lurus jauh daripada yang dilarang Allah, nah kita sudah punya istiqamah, punya sifat yang dipuji oleh Allah. Ayat di atas, firman Allah di atas mengumpulkan penuturan 3 tingkatan takwa, yaitu tingkatan iman, kita bertekad sekuat-kuatnya di dalam hati kita tidak akan menyekutukan Allah. Tingkatan sunnah, kita bertekad di dalam hati kita tidak akan keluar daripada paham ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dan tingkatan istiqamah dalam taat yang kuterangkan ini adalah dan tingkatan istiqamah dalam taat. Nah, artinya bertekad bahwa selalu akan menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, 3 tingkatan takwa itu yang kuterangkan ini, ujar Imam Ghazali, adalah apa yang dikatakan oleh para ulama tentang arti takwa. Jadi beliau, Imam Ghazali, menjelaskan pengertian takwa di sini menurut pandangan ulama-ulama, guru-guru beliau. Nah, Sidin belum menyampaikan bagaimana pandangan Sidin Saurang tentang pengertian takwa itu. Ujar Imam Ghazali, aku juga menemukan kata takwa dengan arti menjauhi kelebihan perkara halal. Arti semacam ini adalah apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, innama summiyal muttaqun muttaqin litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Artinya orang-orang yang bertakwa itu disebut muttaqin adalah karena meninggalkan apa yang tidak membahayakan lantaran takut kepada apa yang membahayakan. Termasuk bagian daripada pengertian takwa juga. Meninggalkan yang halal karena ini khawatir ini bisa mengarah kepada yang haram. Nah, sekarang aku ingin menggabungkan antara yang dikatakan oleh para ulama kita dan apa yang datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa menjadi batasan yang menyeluruh dan arti yang sempurna. Gitu. Nah, pagi Jumat akan datang kita perai karena santri pun perai. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.